Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan nomor PIN 254889105. Saya akan membahas buku tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 3 semester 1. Sebelum memasuki materinya, saya akan menyampaikan identitas bukunya terlebih dahulu. Bukunya yang berjudul yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nama penulis Amalia Fitri, DKK, penerbit Pusat Perbukuan, edisi atau tahun terbitan, cetakan pertama 2022. Dengan nomor ISBN 9786022443735, nomor jilid lengkap 9786022446712 jilid 3. Saya akan menyampaikan SKKIKD, indikator tujuan dan materi beserta halamannya. Yang pertama, KI1 dan KI2, sikap bersyukur dan peduli muncul saat siswa belajar tentang ciptaan Tuhan dan lingkungannya. Ketiga, siswa memahami konsep bentuk dan jenis hewan. Indikator tujuannya, siswa dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan atau menyajikan keragaman hewan dan bentuk tubuhnya. Dengan materi mengenal keragaman hewan di sekitar mereka dan memahami bahwa perbedaan bentuk tubuh yang dimiliki hewan berfungsi untuk bertahan hidup, terletak pada halaman 1-25. SKKIKD yang kedua yaitu KI3, siswa memahami konsep siklus hewan. KI4, mampu membuat bagan atau proyek siklus hidup. Indikator atau tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan dan membuat urutan tahapan siklus hidup dan metamorfosis. Materinya yaitu siklus hidup dan metamorfosis atau perubahan bentuk pada hewan terdapat pada halaman 27-57. Yang ketiga, SKKIKD-nya yaitu KI3, siswa memahami konsep ekosistem. KI4, mampu menyajikan data, interaksi, atau peran komponen. Indikator atau tujuannya, siswa dapat menjelaskan komponen alam, perannya, dan mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup atau interaksi. Materinya, ekosistem, peran komponen alam atau rantai makanan, dan hubungan antar makhluk hidup terdapat pada halaman 59-86. SKKIKD yang keempat yaitu KI3 memahami konsep energi, KI4 menerapkan atau membuat proyek hemat energi. Indikator atau tujuannya menjelaskan energi dan sumbernya serta mempraktekkan penghematannya. Materinya yaitu energi, sumber energi, dan penggunaan bijak atau konservasi terdapat pada halaman 89-116. Nah, sekarang kita memasuki materinya yaitu pembahasan bab 1, mari kenali hewan di sekitar kita. Topik yang pertama di bagian ini menjelaskan hewan-hewan yang biasanya di sekitar lingkungan seperti kucing dan ayam. Nah, di bagian ini juga menjelaskan dua jenis hewan, yaitu hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Apa sih hewan invertebrata dan vertebrata? Jadi, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang yang berfungsi untuk menopang tubuh, melindungi saraf pusat, dan membuat tubuh bisa bergerak lebih kuat. Misalnya seperti ikan, bebek. Dan sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Karena tidak memiliki tulang belakang, tubuh mereka biasanya lebih lentur dan dilindungi oleh rangka luar, seperti kepiting, siput. Di topik yang kedua, mempelajari bahwa setiap hewan memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing. Seperti contoh, kucing memiliki 4 kaki, ayam memiliki 2 kaki, dan cacing tidak memiliki kaki. Selain itu, hewan juga memiliki bentuk yang sama, tetapi jenisnya berbeda, seperti kucing dan anjing. Di mana, jika kalian perhatikan, kuku kucing rancing dan melengkung berbeda dengan kuku anjing yang tumpul dan tebal. Mengapa keduanya berbeda? Kenapa ya keduanya berbeda? Karena kuku kucing yang runcing dan melengkung untuk berburu dan memanjat, sedangkan kuku anjing yang tumpul, tebal untuk berlari dan berjalan. Perbedaan ini terjadi karena fungsi dan cara hidupnya berbeda. Cara mengajarnya pada bab 1 ini yaitu
Yang pertama, guru memerintahkan siswa untuk mencari binatang yang ada di sekitar rumahnya. Kemudian, mereka diperintahkan untuk menceritakan kepada teman-temannya tentang hewan apa saja yang ditemui dan di mana tempat ditemukannya. Yang kedua, guru memberikan beberapa pertanyaan terkait bentuk tubuh, fungsi, dan jenis-jenis hewan yang mereka temui di sekitar lingkungan rumah maupun sekolah. Selanjutnya yaitu bab 2, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya di bumi. Hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda, yaitu hewan yang bertelur disebut ovipar, misalnya ayam, kupu-kupu, dan belalang. Dan yang kedua, hewan yang melahirkan disebut vivipar, misalnya kucing, sapi, kambing, dan juga ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh selama pertumbuhan. Di sini ada dua contoh siklus metamorfosis. Yang pertama, siklus metamorfosis kupu-kupu yaitu telur yang biasanya diletakkan di daun, di ranting oleh kupu-kupu yang akan berubah menjadi larva dan berubah menjadi pupa atau kepompong yang akan berubah menjadi kupu-kupu. Contoh yang kedua yaitu siklus metamorfosis pada belalang. Yang pertama, telur yang berubah menjadi nimfa atau bayi belalang dan dia akan berubah menjadi belalang dewasa. Cara mengajarnya pada bab ini yaitu guru menampilkan gambar atau video tentang siklus makhluk hidup, mengajak siswa untuk mengamati perubahan bentuk dan guru menanyakan seperti mengapa bentuknya bisa berubah, apa yang terjadi setelah menjadi kepompong, dan guru mengadakan kegiatan praktek atau proyek mini dan mengajak siswa menanam biji kacang hijau di kapas basah. Menyuruh setiap siswa mengamati dan mencatat perubahannya. Setelah itu, siswa juga menggambar tahap pertumbuhannya di buku tugas. Dengan cara ini, para siswa melihat langsung proses pertumbuhan pada makhluk hidup seperti kacang hijau. Bab selanjutnya yaitu bab 3, hidup bersama alam. Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain. Mereka hidup berdampingan dengan suatu tempat yang disebut lingkungan. Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Pada suatu habitat, hidup berbagai populasi makhluk hidup dan sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup berdampingan kita sebut sebagai komunitas. Peran biotik dan abiotik, setiap komponen dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Keberadaan masing-masing komponen membuat dalam hubungan ekosistem berjalan harmonis dan biotik berperan sebagai pelaku utama dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Dan sedangkan abiotik menyediakan lingkungan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh biotik untuk hidup. Keduanya saling bergantungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Cara mengajarnya di bab ini yaitu guru mengajak siswa untuk eksplorasi langsung, misalnya mengajak siswa ke taman sekolah untuk mencatat komponen hidup dan tak hidup. Serta guru memulai dengan membandingkan dua objek yang berbeda, misalnya kucing versus batu untuk mengenalkan konsep hidup biotik sebagai segala sesuatu yang tumbuh, bernafas, dan bergerak, serta tak hidup, yaitu abiotik sebagai benda mati yang mendukung kehidupan. Bab yang terakhir yaitu berkenalan dengan energi. Energi membuat segalanya berubah. Saya akan menyebutkan macam-macam energi. Yang pertama, energi listrik. Energi listrik yaitu dapat menyalakan alat seperti lampu. Jika dihidupkan, dia akan menyala. Yang kedua, energi cahaya. Energi cahaya yaitu bisa dilihat seperti senter. Jika dihidupkan, dia akan mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu bisa kita lihat. Yang ketiga, energi panas. Energi panas itu bisa dirasakan seperti contohnya pada solder. Yang keempat, energi gerak. Energi gerak yaitu untuk bergerak atau bisa bergerak seperti contohnya pada kipas angin. Jika dihidupkan, baling-balingnya akan bergerak. Dan energi-energi yang sudah saya sebutkan tadi bisa kita hemat dengan cara jika tidak digunakan kita matikan, seperti lampu jika tidak digunakan itu kita matikan untuk menghemat energi. Kesimpulan dari materi ini yang sudah saya sampaikan tadi yaitu mengajarkan siswa untuk mengenali keragaman bentuk tubuh hewan, memahami tahapan siklus hidup dan metamorfosis, menjelaskan komponen ekosistem beserta hubungan antara makhluk hidup, serta mengetahui sumber energi dan cara menghemat penggunaannya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.